welcome to my YouTube channel. Hai semuanya, kali ini aku akan membuat pembahasan kembali soal PPU UTBK tahun 2023. Jadi ini adalah salah satu kode dari soal asli UTBK 2023. Oke, hari ini akan aku bahas ya. Ini dia soal yang pertama. Tolong diperhatikan, jika kalian ingin menjawab, pause dulu. Ini soal yang pertama, pertanyaannya adalah apabila teks di atas ingin dibuat dua paragraf, pengelompokan yang tepat adalah, silakan pause dulu, tentukan jawaban kalian. Mana awal dari paragraf keduanya? Jadi ini satu paragraf yang harus dipisah. Silakan tentukan jawabannya. Oke, jika sudah, ini dia penjelasan yang aku buat ya. Jadi jawabannya adalah C. Diawali dari kalimat 7. Kenapa? 6 kalimat awal itu membahas mengenai klasifikasi. Jadi mereka punya satu kesatuan ide pokok yang utuh. Mulai dari kalimat 7 baru memulai pembahasan yang lain. Jadi ingat bahwa paragraf itu diikat dengan ide pokok yang sama. Sehingga untuk menentukan paragraf yang baru, maka dipastikan bahasan yang pertama akan dibahas itu adalah bahasan yang berbeda. Sehingga terlihat di sini di kalimat 7. Di kalimat 7 sudah menjelaskan tentang keterangan mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang sudah dijelaskan di kalimat 1 sampai 6. Nah, di sini sebetulnya kalau kalian perhatikan di soal, itu jebakannya banyak karena 6, 7, dan 8 kalau dilihat sebetulnya ada tanda ya. Kalian tidak bisa jawab 8. Kenapa? Karena 8 itu diawali dengan kata dengan. Dengan itu tidak mungkin dan tidak baik sesuai dengan tata bahasa ada di awal paragraf. Jadi tidak mungkin 8. Kemudian 5 ada kata serovar, muncul kata serovar. Nah, serovar ini serovar yang sering, otomatis serovarnya sudah dibahas sebelumnya. Jadi 5 itu nempel dengan 4, tidak mungkin dipisah. Kemudian 6 itu masih menjelaskan atau nempel dengan kalimat 5 ya. Jadi jelas di sini. Kemudian 9 ada kata setelah masuk, artinya alur atau urutan. Jadi tidak mungkin juga 9 dipisah. Jadi jelas jawabannya ada di C. Jadi di 7 itu mulai menceritakan tentang penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Oke, kalau tidak paham boleh komen ya. Lanjut ke soal yang kedua. Jadi soalnya seperti ini, imbuhan pean pada kata pemahaman yang terdapat pada kalimat 6 teks di atas, jadi kalimat 6-nya yang aku cantumkan, memiliki kesamaan makna dengan imbuhan pean yang terdapat dalam kalimat. Coba perhatikan ya. Kalimatnya seperti ini. Klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis salmonella dan karakteristiknya. Yang diminta adalah pean yang semakna dengan pemahaman. Silakan di-pause dulu, pastikan kalian sudah menentukan jawaban yang tepat sesuai dengan pemahaman kalian. Pemahaman dalam kalimat 6 maknanya apa, maka tinggal dicari pean yang semakna dengan pemahaman. Oke, jika sudah, ini dia pembahasan yang aku buat ya. Jadi, pean dalam kalimat di atas itu atau pemahaman memiliki makna suatu proses, cara untuk memberi paham gitu ya tentang berbagai jenis salmonella. Jadi maknanya sekali lagi adalah suatu proses, cara untuk memberi paham. Artinya, apabila dicari yang sama, maka sama dengan perundungan yang maknanya proses, cara untuk merundung gitu ya. Kenapa bukan B? Karena di B itu perempatan itu maknanya tempat atau pemisahan menjadi 4 jalan. Kemudian persembayangan, C juga tempat. D itu pengangguran itu fenomena menjadi menganggur, bukan prosesnya. Kemudian yang E perumpamaan, juga bukan ya. Oke ya, ini lumayan mudah ya, asal teliti karena bisa jadi kalian akan menjawab E atau juga D gitu ya. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimat juga jelas bahwa pengangguran itu bukan proses, pengangguran itu bukan cara gitu ya. Perumpamaan juga sama. Oke, kita lanjut kembali soal nomor 3. Masih di teks yang sama, pertanyaannya adalah imbuhan mean pada menyebabkan yang terdapat kalimat 7 teks di atas memiliki kesamaan makna dengan imbuhan mean yang terdapat dalam kalimat
Jadi fokus pada kalimat 7 dimulai dari kata Salmonella sp memiliki interaksi yang signifikan dengan manusia dan dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang dikenal sebagai salmonellosis ya. Pertanyaannya adalah imbuhan mengan pada menyebabkan memiliki kesamaan. Hampir sama pertanyaannya dengan nomor 2 tadi. Silakan di-pause dulu, dianalisis, tentukan jawaban kalian. Oke? Silakan. Kalau sudah, ini dia penjelasan untuk soal nomor 3, agak panjang ya. Jawabannya itu di B. Kenapa di B? B itu ada kata menimbulkan. Kata berimbuhan mengan pada kalimat 7 itu memiliki interaksi yang signifikan dengan manusia dan dapat menyebabkan, ini itu kalimatnya ya. Maknanya adalah mendatangkan, menimbulkan, menerbitkan. Karena jelas ya kalau menyebabkan itu kan pasti sebab akibat gitu ya. Makna yang paling dekatnya adalah mendatangkan, menimbulkan, menerbitkan. Dari mana bisa kita tahu patokan ini? Kalian bisa buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, download di handphone atau buka websitenya di Google. Selanjutnya, yang A itu ada kata menggerakkan. Itu tidak ya, maknanya bukan mendatangkan, bukan menimbulkan gerak juga, tapi membuat jadi bergerak gitu ya. Kemudian yang B itu jawabannya karena membuat jadi timbul gitu ya. Menimbulkan gitu, maknanya sama. Nah yang C kenapa bukan? Membanggakan itu membuat jadi bangga, sama dengan yang A maknanya. Yang D memublikasikan, ini juga sama maknanya membuat publikasi. Kemudian yang E menggalakkan, membuat penggalakan gitu ya. Jadi maknanya tidak sama, yang sama itu di B. Ini juga sama, harus teliti, dan kalau kalian ragu bisa buka KBBI dalam mencari makna sebuah kata. Oke, kalau ada yang kurang jelas atau kurang tepat, ada saran dari kalian silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ya, pertanyaan nomor 4. Masih dengan teks yang sama, jadi teks yang sama, ini pertanyaannya sudah 4. Pertanyaannya adalah kalimat tidak logis pada teks di atas adalah kalimat, ingat bahwa tidak logis itu masuk dalam syarat kalimat efektif. Jadi ingat-ingat kembali syarat kalimat efektif itu apa saja. Salah satunya tidak logis. Jadi yang tidak logis itu seperti apa? Silakan pause dulu, tentukan jawaban kalian. Oke, ini dia penjelasan yang aku buat ya. Kalimat yang tidak logis terdapat dalam kalimat 8. Mengapa? Jadi kalimat tidak logis itu kalimatnya punya karakteristik, satu jelas tidak logis ya, tidak masuk logika. Bisa juga karena predikatnya ganda. Kita balik lagi ke syarat-syarat kalimat efektif ya. Atau tidak memiliki unsur kalimat yang lengkap, nggak punya subjek atau nggak punya predikat. Nah, kalimat 8-nya aku tulis kembali. Dengan bakteri Salmonella yang masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan feses atau produksi hewan yang terinfeksi tidak memiliki subjek. Nah, jadi dia tuh tidak punya subjek. Kan diawali dengan itu pasti keterangan. Ini sebetulnya pembahasannya agak panjang. Kalau kalian ingin pembahasan khusus tentang kalimat efektif akan aku jelaskan ya. Jadi dia tidak punya subjek, dia keterangan dari awal sampai akhir. Nggak punya predikat juga, jadi seharusnya dia itu tidak berdiri sendiri kalimatnya. Karena di sini dengan bakteri ini apa yang terjadi? Biasanya kan dengan tuh apa gitu ya kaitannya. Jadi di sini menggantung maknanya sehingga dia itu tidak logis. Tidak tahu apa yang terjadi meskipun di kalimat selanjutnya dijelaskan, tapi kita fokusnya sedang ke kalimat 8. Jadi per kalimat gitu ya. Jadi untuk pembahasan kalimat efektif ini aku bisa jelaskan khusus kalau kalian mau. Oke, lanjut lagi soal nomor 5. Ini teks yang baru. Pertanyaannya adalah kata mereka dalam kalimat 3 merujuk pada fokus pada kalimat sebelum dan sesudahnya untuk memastikan mereka ini merujuk pada siapa. Ini sama dengan ini ya, pertanyaan di LB Inggris, di bahasa Inggris. Ini pasti ada seperti ini. Oke, silakan pause dulu, tentukan jawabannya. Ini dia penjelasannya. Jadi jawabannya adalah pengrajin batik Pekalongan. Ini pengecohnya sangat banyak. Jadi karena ditanyanya kalimat 3, kita baca dari 1 ya. Pengrajin batik Pekalongan adalah para seniman dan ahli kerajinan yang terkenal di Indonesia karena keahlian mereka dalam menghasilkan karya-karya baik yang indah dan unik.
Kalimat kedua, batik Pekalongan dikenal dengan kekayaan motifnya yang khas, di antaranya adalah motif batik Megamendung, Truntum, Buketan, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga terkenal memiliki teknik. Nah, karena yang terkenalnya memiliki teknik pasti kaitannya sama orang ya. Jadi yang jelas itu udah salah ya. Karena di 3 dijelaskan memiliki teknik, jadi bukan benda mati, pasti manusia. A, B, C, D, E. Teknik pewarnaan yang sangat presisi, artinya balik lagi ke subjek pertama, siapa yang bikin batik ini? Yaitu pengrajin batik Pekalongan. Sip, ini jawabannya C. Jangan sampai terkecoh ya, karena ini kalau rujukan itu sangat ada di teks tersurat, jadi kita bisa mencarinya dengan pasti dan harus yakin benar menjawabnya. Oke, selanjutnya. Oke, sorry. Kita pembahasannya dilanjut nanti karena belum aku copy kelanjutannya. Untuk bagian part 2 nanti aku akan jelaskan kembali dari nomor 6 dan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau mau diskusi silahkan isi di kolom komentar ya. Bye semuanya, sampai ketemu di part 2-nya. Terima kasih, sampai ketemu.